Kita sering mendengar sebuah ungkapan kiasan yang menyebutkan kacang lupa kulit. Ungkapan kiasan ini sering dilayangkan untuk menyebut seseorang yang lupa akan masa lalu atau asal-usulnya dan menjadi sosok yang sombong. Misalnya, seorang pemuda yang berasal dari desa, merantau ke kota, berhasil menjabat sebagai sekretaris jenderal organisasi terbesar di Indonesia. Lalu sikap dan perilakunya berubah menjadi congkak dan jauh dari tata krama. Pantun duhangoluan, tohis hamagohan. Artinya, sikap santun membawa kehidupan, sombong mendatangkan malapetaka. Ungkapan kacang lupa kulit juga bisa dikenakan pada orang yang tidak tahu berterima kasih, melupakan jasa-jasa orang yang pernah menolong, mementori dan atau membesarkannya. Ya, seperti kisah si Mardan, tokoh dalam salah satu cerita rakyat yang berasal dari kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Si Mardan adalah pemuda yang meraih kesuksesan setelah pergi merantau ke negeri seberang guna mencari peruntungan. Tetapi kemudian ia durhaka dan tidak mau mengakui ibunya sendiri, sehingga dikutuk menjadi sebuah daratan yang dikelilingi perairan, yakni kita kenal dengan Pulau Simardan. Lalu, bagaimana keadaan sifat kita hari ini? Apakah kita adalah salah satu orang yang melupakan orang-orang yang pernah membimbing kita, baik secara ilmu pengetahuan maupun kerohanian? Sahabat, kita bisa jago akuntansi, jago komputer, jago musik dan paduan suara hari ini adalah karena ada guru-guru gaptek yang dulu mengajarkan kita angka-angka. Kita bisa jadi pelayan atau parhalado dan jago teologi hari ini juga oleh karena pernah ada pembimbing rohani yang sabar mengajari dari pemahaman dasar firman Tuhan dan seterusnya. Bila kita baca Alkitab, ada banyak kisah tentang eksistensi orang-orang yang diibaratkan seperti ungkapan kacang lupa pada kulitnya. Dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 5, secara jelas dan tegas firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita tidak boleh melupakan orang-orang yang dahulu pernah membimbing kita. Dapat kita baca bahwa Timotius sejak kecil dididik oleh neneknya yang bernama Lois dan oleh ibunya yang bernama Eunike untuk beriman dengan tulus ikhlas kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Hasil didikan itulah yang menghasilkan Timotius semakin akrab mengenal Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus pun mengingatkan Timotius bagaimana mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadikan Timotius menjadi terkenal dan seturut dengan firman Tuhan pada masa itu. Sahabat, Tuhan sangat tidak berkenan dengan sikap orang-orang yang diibaratkan seperti kacang lupa kulit. Itulah sebabnya berulang kali Tuhan Allah mengingatkan umat Israel tentang status mereka dulu, yaitu sebagai budak-budak di Mesir, dan bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan mereka. Baca kitab Ulangan 15 ayat 15. Tujuan Allah agar supaya mereka umat Israel tetap mengandalkan Tuhan dan tidak berpaling kepada ilah-ilah lain. Sekaligus supaya mereka umat Israel juga memiliki empati dan kepekaan untuk membantu orang lain yang membutuhkan seperti mereka dulu. Baca Ulangan 15 ayat 13 dan ayat 14. Selanjutnya,
Bila kita membaca kitab Yesaya 23, maka sangat jelas dan tegas mengingatkan kita agar tidak seperti perumpamaan kacang lupa akan kulitnya. Kitab Yesaya 23 ini berisi nubuatan Nabi Yesaya tentang nasib kota Tirus dan kota Sidon. Sebagaimana dijelaskan dalam Yesaya 23, Tirus adalah kota kaya yang terletak di pesisir Laut Tengah, di mana kota ini diagungkan karena dikenal sebagai pusat perdagangan dan dibentengi oleh lautan yang luas. Sedangkan kota Sidon merupakan kota utama yang menguasai rute pelayaran kapal-kapal dagang melalui laut. Pada masa itu, Sidon merupakan kota pertahanan bangsa Kanaan. Nah, dengan lokasi strategis yang sedemikian rupa itu, membuat mereka para penduduknya merasa sombong dan merasa paling hebat. Kemudian Yesaya mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh dunia dan berkuasa atasnya, termasuk atas kota Tirus dan kota Sidon. Kemudian, di kitab 1 Tawarikh 5, perhatian kita atas perumpamaan atau peribahasa bagai kacang lupa kulitnya ini sangat identik dengan apa yang diperbuat oleh suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye yang menguasai wilayah sebelah timur sungai Yordan mulai dari Aroer, Yaezer, Gilead, dan Basan. Ruben, yang merupakan anak sulung Yakub, telah menodai kehormatan salah satu selir ayahnya, yaitu Bilha. Sehingga Tuhan menghukum Ruben dengan mencabut hak kesulungannya, sebagaimana tersebut di kitab Kejadian 35 ayat 22 dan kitab Kejadian 49 ayat 3-4. Meskipun demikian, Tuhan tetap memperhatikan Ruben serta keturunannya dengan memberikan wilayah yang sangat baik untuk beternak. Baca 1 Tawarikh 5 ayat 9b. Suku Gad adalah suku yang pandai berperang, serta memakai perisai dan tombak. Rupa mereka seperti singa, dan gerak mereka secepat kijang di atas pegunungan. Baca kitab 1 Tawarikh 12 ayat 8, dan kitab Ulangan 33 ayat 20-21. Sehingga tidak mengherankan bila dari suku Gad bermunculan para pahlawan yang gagah perkasa. Suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye adalah suku yang setia memegang janji kepada Musa untuk tidak meninggalkan saudara-saudara mereka sebelum tanah perjanjian berhasil direbut. Baca kitab Bilangan 32 ayat 1 sampai dengan ayat 42, kitab Yosua 22 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam setiap peperangan, ketiga suku ini senantiasa berseru kepada Allah, dan Allah mengabulkan doa mereka. Allah memberi kemenangan demi kemenangan, karena mereka percaya kepadanya. Baca kitab 1 Tawarikh 5 ayat 20. Namun sayangnya, setelah memasuki masa kejayaan, mereka berubah dan menjadi tidak setia. Mereka melupakan dan meninggalkan Allah, dan lebih memilih beribadah kepada allah-allah bangsa-bangsa asing. Bagaikan kacang lupa kulitnya, demikianlah yang terjadi dengan ketiga suku ini. Oleh karena itu, Allah menghukum mereka dengan mengizinkan Raja Pul atau Tilgat Pilneser, Raja Asyur mengangkut mereka ke pembuangan sebagai tawanan perang. Nah,
Dari kisah yang ada di dalam Alkitab, sangat jelas tersirat bahwa keadaanku dan keadaanmu saat ini tidak lepas dari banyak orang yang mendoakan dan mendukung, baik itu orang tua, kakek nenek, suami istri, saudara, guru, sahabat, hamba Tuhan, organisasi atau persekutuan dan sebagainya. Terlebih lagi, kasih Allah Bapa yang membuat kita hingga saat ini ada di dunia. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan keberadaan mereka, khususnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka, baiklah kita terus mengingat karya kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita selalu terdorong untuk memakai segala talenta dan sumber daya yang ada pada kita untuk kemuliaannya. Dan, baiklah kita juga, jangan sesekali melupakan peran dan jasa orang lain dalam setiap kesuksesan yang kita raih saat ini, sehingga kita bisa tetap menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Bukan serta-merta, karena sudah jaya dan berada di puncak, membuat kita sok dan melupakan teman-teman yang dahulu sama berjuang. Ingat, dalam setiap jawaban doa, seharusnya membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Mengingat perbuatan Allah yang ajaib di masa lalu, maka hal itu akan membentuk cara pandang kita, yaitu bahwa kasih setia Allah tak pernah berubah. Saat kita meraih kesuksesan, pernahkah kita bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya? Semoga tidak. Demikian ulasan ini, dengan harapan tidak lupa kacang akan kulitnya. Tetap menjadi orang-orang yang rendah hati dan senantiasa menolong, meski harta dan tahta kita telah berada pada tempat tertinggi. Shalom, mejuah-juah, Ya'ahowu, juah-juah, dan Horas Hubata Haganupan. Salam dari Hasudungan Silaen di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sekian. Terima kasih, dan sampai jumpa.